Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Puji dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat serta limpahan nikmatnya yang telah dikurniakan kepada kita semua sehingga kita masih dapat kembali dipertemukan pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i dalam majelis buku mengaji. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita yang kita nantikan syafaatnya baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada tiga generasi terbaik, kepada para sahabat, tabiin, 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 serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau di akhir hayatnya. Jamaah kajian Bumi Kumajang semua dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan agenda kajian kita yang mana pada malam hari ini kita akan membahas syarah kitab Al-Jami' min Bulughul Maram yang akan bersama beliau Ustaz Rizki Agung Ahmadullah BA Hafizallahu Ta'ala. Adapun tema pembahasan kajian kita pada malam hari ini yakni anjuran untuk zuhud terhadap dunia. Sebelum kajian dimulai, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut bergabung dalam dakwah begitu mengaji dan ikut men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumi Mengaji seluas-luasnya kepada keluarga maupun rekan dari jamaah sekalian. Kemudian kami juga mengajak kepada jamaah untuk terus memperbaiki niatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adabnya dalam bermajelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga bisa mencatat faedah yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini akan terdiri dari dua sesi, yaitu sesi materi. Kemudian kita akan lanjutkan sesi yang kedua, sesi tanya jawab singkat kepada jamaah yang hendak bertanya. Nanti kami persilahkan bisa bertanya secara langsung dengan resahan terlebih dahulu atau bisa bertanya di kolom chat. Baik, alhamdulillah sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi dari beliau kepada Ustadz Rizky Agung. Waktu kami silakan pada Fadil Maskoro. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'd. Para hadirin sekalian, ikhwah dan akhwat, jamaah begitu mengaji dimanapun berada, yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita dan juga hidayah taufik yang senantiasa menyertai kita sehingga Allah mudahkan kita semuanya untuk bersama-sama duduk berkumpul dalam ruang Zoom meeting online ini dalam rangka kembali kita lanjutkan kajian daripada bahasan Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Kita gunakan syarat atau penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada pengikut setia beliau hingga akhir zaman kelak. Para hadirin sekalian, bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu melanjutkan pembacaan hadis dari bab yang ketiga dari Kitabul Jami', yaitu bab zuhdi wal wara'i, bab yang berkaitan dengan zuhud dan juga wara' dari Kitabul Jami'. Sini hadis yang ketiga yang diberikan judul oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah, Al-Hathu ala zuhdi fid dunya, anjuran untuk zuhud terhadap dunia.
hadis yang dibawakan oleh penulis yaitu Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala adalah hadis riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqala, kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing. Au abiru sabilin, atau seakan engkau seorang musafir. Ya. Hadisnya sangat singkat sekali para hadirin sekalian, di mana ini merupakan bentuk keistimewaan daripada Rasulullah sebagai jawami'ul kalim. Ya, lafaz yang dikeluarkan oleh beliau sangat singkat namun maknanya sangat padat. Ya, hanya terdiri dari beberapa kata saja, satu kalimat saja. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabili. Jadilah engkau di dunia seakan-akan seperti seorang orang yang asing atau seperti seorang musafir yang hanya lewat saja. Kemudian wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, menambahkan perkataan dari beliau, "Ila amsayta fala tantadhiris sabaha." Apabila engkau berada di waktu sore, maka janganlah tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila engkau masuk waktu pagi hari, maka janganlah tunggu waktu sore hari. Wa khudh min sihhatika li saqamika. Dan manfaatkanlah, gunakanlah ya waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang matimu. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya nomor 6416. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah Al-Hadits As-Sahih. Kemudian para hadirin, ya, jamaah betul mengaji yang semoga Allah muliakan, dari hadisnya anjurannya sangat tegas dan sangat jelas. Kita diberikan perumpamaan oleh Rasulullah untuk bagaimana menyikapi dunia ini. Ya, seorang yang asing terhadap suatu tempat, yang dia merasa dirinya asing terhadap suatu tempat, atau dia menganggap dirinya ini hanya sebagai musafir, yang dia hanya singgah pada suatu tempat, maka dia nggak akan melihat tempat itu sebagai tempat yang bernilai. Dia tidak akan menautkan dan tidak akan menambatkan hatinya pada tempat yang dia singgahi atau pada tempat yang dia anggap bahwasanya dia di situ sebagai orang asing. Dia akan selalu hatinya tertuju kepada tempat tujuannya, yaitu kepada negeri abadi, negeri akhirat, dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu di dunia ini, segala sesuatu di alam semesta ini, itu semuanya berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Najm ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Dan bahwasanya kepada Rabbmu lah tempat berakhir segala sesuatu. Maka di sini tips, ya, ada tips yang Rasulullah berikan kepada kita umatnya agar menyikapi dunia ini bisa kita lebih mudah punya sifat zuhud, tidak melihat dunia sebagai sesuatu yang istimewa, namun kita hanya menganggap ini sebagai tempat kita singgah, tempat yang tidak abadi, tempat yang sementara, untuk kita bisa menyiapkan diri kita menuju kepada kehidupan yang abadi. Kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, kita baca penjelasan dari Syekh Rahimahullah di sini, di mana beliau mengatakan, hadza yadullu aidan ala rabbati fil akhirah. Hadis ini juga menunjukkan kan anjuran untuk cinta kepada akhirat. Karena hadis yang kedua, hadis yang sebelumnya juga kaitannya erat. Kalau dalam hadis yang sebelumnya, ya itu eh, redaksinya kan Ta'isa Abdud Dinar wa Dirham wal Qatifah. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, dan hamba qatifah. Ya. Di sini bentuknya celaan. Ya, ini juga sebetulnya masuk dalam ranah anjuran cinta, anjuran zuhud kepada dunia. Nah, namun bentuknya adalah peringatan ataupun celaan. Nah, kalau dalam hadis ini konteksnya adalah dorongan anjuran. Jadi perkara ini saking pentingnya sampai Rasul pun mewasiatkan, mengingatkan kepada para sahabatnya dengan beberapa kesempatan, beberapa hadis,
yang dengan metode berbeda-beda. Ada yang sifatnya celaka terhadap dunia ini agar kita sadar bahwa orang yang cinta kepada dunia itu dia celaka. Dan ada juga yang sifatnya anjuran. Ya, seperti dalam hadis ini. Jadilah engkau di dunia ini seperti seperti orang yang asing. Ya, anjuran agar kita lepas daripada dunia, untuk cinta kepada akhirat, menampakkan hati kita hanya kepada kampung kampung akhirat. Wa annahu la yarkanu ila dunya, dan bahwasanya agar seorang hamba itu tidak condong, tidak nyaman ya kepada dunia. Di annahu idza rakana laha amila laha wajtahada fiha. Dan karena seorang hamba, seorang manusia, ketika dia mulai nyaman kepada dunia, ketika dia mulai condong hatinya kepada dunia, ya dia nikmati dunia dengan segala kelezatannya, maka dia akan bekerja bersungguh-sungguh untuk dunia. Wa nasiyal akhirah, dan dia akan melupakan akhiratnya. Ini hakikat manusia. Jadi kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang punya akal. Ini yang membedakan kita dengan seluruh makhluk yang lain, hewan-hewan, tumbuhan dan seterusnya. Kita diberikan akal, dan kita ini biasanya seorang manusia pada umumnya dengan instingnya, ya, dia hanya bisa menilai sesuatu yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya lahir, nampak, bisa dilihat, bisa dirasakan dengan panca indera manusia. Sesuatu yang sifatnya indrawi, sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, sesuatu yang bisa didengar dengan telinga, sesuatu yang bisa dicium dengan hidungnya, penciumannya, sesuatu yang bisa dirasakan dengan kulitnya ataupun indera pengecapnya. Dia hanya bisa mengukur secara pasti dengan indrawinya. Nah, maka ketika kita bicara cinta kepada akhirat, ini sifatnya tidak sampai kepada indera kita manusia. Maka kita dapati banyak sekali orang-orang di sekitar kita, ataupun yang ada di manapun dia berada, dia lebih banyak yang condong kepada kecintaan terhadap dunia. Dia banyak yang rela bekerja mati-matian bersungguh-sungguh, nggak kenal lelah untuk dunia. Ada orang yang ketika dia bekerja, lembur pun dia ambil. Ada lemburan dia ambil, bahkan dia cari. Dia berharap dapat lembur, nggak usah ada istirahat. Saya mau kerja terus. Ya, overtime pun dia kejar terus. Ada overtime, ambil, nggak pernah dia lewat. Rugi, dia merasa rugi kalau lewat. Bahkan mungkin dia cari, dia minta kepada atasannya, bos, kalau ada overtime minta saya, bagi saya ya, kasih ke saya aja. Ya, atau kalau ada lemburan hari libur, kasih ke saya aja. Saya nggak perlu libur, saya nggak butuh libur, saya pengen masuk aja. Ya, saya punya target. Ya, orang bekerja seperti seakan-akan dia nggak kenal lelah. Padahal itu untuk urusan dunia. Kenapa? Katanya kenapa? Karena ada upah yang dia kejar di situ. Ada kenikmatan dari lelahnya yang dia kejar di situ. Dia kesampingkan lelahnya, dia kesampingkan istirahatnya. Yang penting dia bisa mendapatkan kenikmatan dari upah yang dia dapatkan. Ya, seperti itu. Tapi sedikit sekali yang hamba-hamba atau orang-orang yang kita dapati, mereka bersungguh-sungguh menyampingkan segala sesuatunya untuk dia fokus kepada tujuan akhirnya. Dia mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk tujuan akhir ini sangat sedikit dan langka sekali. Dan bahkan bisa dikatakan ini seperti orang asing. Ya, ada orang yang dia rajin ke masjid, ya, dicibir oleh temannya. Mau ngapain sih rajin-rajin, gak usah soalim. Ya, seakan-akan hal ini adalah sesuatu yang tabu. Ada orang yang kemana-mana dia bawa mushaf Al-Quran sehingga dia bisa baca Al-Quran. Dilihat seperti oh, ini orang berlebihan sekali. Apa yang harus sampai bawa mushaf kemana-mana? Ada orang yang selalu berpenampilan rapi, dia pakai peci kemana-mana, misalkan ya dia selalu memakai pakaian yang rapi, dianggap seperti ini orang so suci. Ya, ini kenapa pertanyaannya? Padahal dia berusaha untuk mengejar akhiratnya, dia berusaha untuk menabung sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhiratnya. Dia ingin memetik buahnya nanti, dia ingin mendapatkan upahnya nanti dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhiratnya. Jadi ini orang sedikit sekali, dan dianggap asing. Ya, makanya kata Rasul dalam salah satu sabdanya, Islam itu dimulai dalam keadaan asing, ya, dan dia akan kembali asing sebagaimana dia mulai. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah
ya kepada orang-orang yang asing yang memegang ini semuanya. Maka kebenaran itu tidak dilihat dengan banyaknya orang. Kebenaran itu adalah kebenaran dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, ya pada siapapun dia berada, seperti itu. Yang batil yang batil. Jadi manusia ini kembali lagi ke tadi bahwa dia hanya bisa melihat sesuatu yang sifatnya zahir. Dia lalai kepada akhiratnya karena dia nggak bisa rasa sholatnya seorang. Apakah dia langsung dapat pahalanya di situ? Nggak dapat. Nanti di akhirat puasanya seorang, puasa wajibnya, ya kemudian puasa wajibnya dijaga, puasa sunnahnya dirutinkan juga. Apakah dia langsung dapat pahalanya di situ? Apa yang dia dapat dari berbukanya? Apakah ada upah? Apakah ada balasan yang diberikan oleh orang yang bisa dia nikmati di dunia ini? Nggak ada, belum kelihatan. Maka inilah titik kelemahan manusia. Karena dia hanya mengandalkan indrawinya, sehingga dia lalai daripada urusan akhiratnya. Makanya kata Rasul di sini, beliau memberikan tips kepada kita agar kita bisa lebih mengesampingkan sifat-sifat indrawi tadi untuk mengejar yang akhirat ini, yang sejatinya, yang hakiki, yang abadi. Jadilah kita seperti orang asing atau seperti musafir. Ya. Bahkan para ikhwah sekalian, kalau kita ingin melihat, ya, maka akhirat ini adalah sesuatu yang sifatnya gaib. Maka di situ sedikit sekali orang yang bisa mengetahui hakikat daripada kenikmatan hal yang gaib ini yang dia kejar ini. Ya. Maka kalau kita ingin perhatikan bahwa rukun iman yang menjadi pondasi dalam keimanan kita seorang mukmin pun ada 6, semuanya ini gaib semuanya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Kitab yang bisa kita lihat cuma Al-Quran, kitab yang sebelumnya nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita ketahui. Ya. Iman kepada Rasul, nggak ada satupun Rasul atau Nabi yang kita saksikan. Para sahabat pun mereka hanya melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebelumnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa nggak ada yang mereka saksikan, tapi mereka beriman. Kita yakini semuanya sebagai seorang mukmin. Kemudian kita iman kepada hari akhir, belum terjadi, masih jauh, kita nggak tahu, atau mungkin dekat. Ya. Kemudian iman kepada takdir yang belum terjadi, kita hanya tahu takdir yang sudah terjadi. Ya. Ini kita semuanya imani, ya, tanpa ada pengecualian. Maka para hadirin sekalian, seorang yang dia rusak atau batal salah satu daripada rukun iman pun dia batal keimanannya, nggak ada yang bisa dijalankan yang lainnya. Dia hanya iman kepada iman satu, dua, tiga, empat, lima, yang enam takdirnya dia nggak iman, batal. Dia iman hanya kepada satu, dua, tiga, empat, enam, iman kepada akhirnya dia nggak yakini, akhiratnya dia nggak yakini, batal keimanannya. Maka para hadirin sekalian, beriman, yakin dengan perkara yang gaib memang perkara yang sulit. Makanya anjurannya banyak sekali dalam hadis. Dalam Al-Quran juga demikian. Banyak sekali dorongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di Al-Quran. Banyak sekali anjuran, tips, ajaran dari Nabi kita. Ya, melalui sabdanya dalam hadis-hadis yang kita baca, yang kita temukan yang semuanya sahih ataupun hasan. Ya, banyak anjuran. Kenapa? Karena memang ini perkara yang sulit. Dan kita lihat sedikit orang yang bisa berpegang teguh dengan hal itu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memulai kitabnya Al-Quran dengan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah sebagai surat yang kedua, ayat yang kedua, ya, ketika Allah menjelaskan Al-Quran dengan firman-Nya, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Inilah Al-Quran, Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat yang ketiga, Allah sifatkan orang-orang yang bertakwa itu dengan sifat apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Allah jadikan standar orang yang bertakwa dengan keimanannya kepada perkara yang gaib, bukan keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, rasul. Masuk iman yang kelima, iman kepada yang gaib. Ya karena memang ini semuanya mencakup, ya, daripada hal tersebut. Allah puji orang-orang yang bertakwa, Allah sifati, Allah jadikan standar orang bertakwa adalah mereka yang percaya dengan perkara yang gaib. Maka terkait dengan percaya hal yang gaib, keimanan kita kepada yang gaib ini bukanlah perkara yang remeh. Ya, iman kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada negeri akhirat, kepada balasan yang Allah siapkan di sisinya untuk orang-orang yang beramal soleh, dan juga balasan siksa kepada orang-orang yang melakukan maksiat, ini bukanlah perkara yang sifatnya enteng. Ini amalan yang sifatnya berat.
Dan ini bahkan pondasi seorang mukmin. Seorang mukmin bisa dia dikatakan beriman, bisa dia diterima semua amalannya, landasannya adalah iman. Kalau nggak ada iman, ya, maka imannya nggak akan diterima. Ya, saking beratnya perkara ini, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjelaskan, menceritakan perkara ini. Dijadikan media tawasul. Kalau kita bicara tawasul, di antara tawasul yang syar'i yang dibolehkan adalah bertawasul dengan amal soleh. Sebagaimana kisah yang masyhur, yang populer, tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua. Yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membukakan mulut gua ini yang tertutup batu besar dengan amalan soleh mereka, dengan wasilah amal soleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-53, ya, Rabbana amanna bima anzalta. Wahai Rabb kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan kepada kami. Wattaba'na Rasul, dan kami telah ittiba, kami telah mengikuti Rasul yang Engkau utus. Kemudian apa doanya, apa yang mereka minta? Faktubna ma'asyahidin. Maka tuliskanlah, kami catatlah kami bersama orang yang syahid. Mereka bertawasul dengan keimanan yang mereka miliki, hanya dengan keimanan, bukan dengan amalan soleh yang luar biasa yang dia rutinkan setiap harinya tanpa terputus, hanya dengan keimanan perkara hati. Maka ini menunjukkan bahwasanya keimanan bukanlah perkara yang ringan. Iman kepada goib merupakan sesuatu yang luar biasa. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan, surat Ali Imran juga, ayat 188, ayat 193. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan orang yang menyeru kepada iman. An aminu bi rabbikum, agar kalian beriman kepada Rabb kalian. Fa'aman, dan kami pun beriman. Kami yakin, kami percaya. Kemudian apa doanya? Rabbana faghfir lana dzunubana. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka jadikan amal soleh mereka daripada keimanan ini sebagai wasilah tawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka sadar, mereka yakin bahwasanya keimanan ini bukanlah perkara yang ringan. Ini menunjukkan bahwasanya iman merupakan perkara yang luar biasa. Makanya banyak anjuran dari Rasul dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengejar akhirat yang sifatnya goib. Kita disuruh mengejar sesuatu yang kita nikmatinya belakangan, itu sulit. Ya, itu sulit. Ya, kita inginnya instan. Maka ketika misalkan sholat, seandainya DKI mengumumkan kepada warganya, barang siapa yang hadir di masjid untuk sholat isya nanti di saf pertama, maka baginya uang 500.000 masing-masing orang. Berebut pasti langsung. Karena dia melihat balasannya langsung di depan mata, dia mendapatkan uang dari apa yang dia usahakan. Maka ketika sifatnya hanya anjuran terhadap sesuatu nikmat yang belum bisa kita rasakan, belum bisa kita bayangkan dengan pasti, hanya imajinasi dan gambaran-gambaran dari apa yang digambarkan dalam hadis-hadis ataupun dalam ayat-ayat, ya agaknya sulit untuk menarik hati kita, untuk mendorong hati kita untuk bisa konsisten dan menuju terpaut kepada hal tersebut. Ya. Maka balik lagi, tipsnya adalah jadikan kita di tempat ini ya seperti orang asing ataupun seperti seorang seorang musafir. Ya. Kemudian para hadirin, kita lanjutkan. Saya mengatakan rahimahullah taala am idza adda dar ghurbatin fa innahu yaqudu minha ma yahtaju ilaihi. Adapun jika seorang hamba mempersiapkan dunia, menganggap dunia hanya sebagai negeri yang asing, bukan negeri tempat dia tinggal asli, yaqudu minha ma yahtaju ilaihi, maka dia akan hanya mengambil sesuatu yang dia butuhkan saja. Dia hanya beramal untuk sesuatu yang memang dia tahu dia hanya butuhnya ini saja, dia nggak berlebihan, dia nggak nyaman di situ, dia nggak merasa nyaman. Wa yasta'id dalil akhirah, dan dia akan mempersiapkan sesuatunya untuk akhirat bikul dijuhdihi, dengan segala kesungguhannya. Kalwari bifil watan alladhi yamurruhu. Kemudian saya memberikan contoh seperti seorang asing yang dia berada di sebuah negara yang asing baginya yang dia lewati. Yakhudhu hajatahu minhu, dia hanya mengambil apa yang dia butuhkan saja. Azzadu, dia ambil bekal. Awis tijarul mutiyah, atau dia menyewa hewan tunggangan. Awis sayyarah, ataupun kendaraan, menyewa kendaraan. Atau
ataupun yang semisalnya hatta yantaqila ila baladihi, sehingga dia bisa berpindah, bisa melanjutkan kepada negara tujuannya, negara asalnya, tempat negeri tinggalnya. Atau perumpamaan yang lebih sederhana para hadirin sekalian, ketika kita misalkan berniat safar ke kota tertentu, ke Bandung misalkan kita katakan, dari Bekasi, ya kita di Bekasi misalkan, atau Jakarta ke Bandung, maka ketika kita singgah di rest area, ketika kita singgah ya di pinggir jalan, kita hanya menunaikan apa yang kita butuhkan saja. Kita berada di rest area, kebutuhan kita apa? Mau buang air, mau buang hajat, udah selesai buang hajat, kita lanjut jalan. Kebutuhan kita apa? Lapar, mau makan, beli minum, selesai, kenyang, hilang dahaga, kita lanjut jalan. Mau apa? Mau istirahat, mau menghilangkan ngantuk, kita parkir kendaraan kita tidur, pejamkan mata, istirahat sebentar, beberapa menit, kita lanjut jalan. Kita yakin bahwasanya tempat ini adalah tempat asing, kita nggak tinggal di sini, ini hanya singgahan saja. Ya. Ini harusnya sikap seorang mukmin seperti ini terhadap dunia. Dia sadar, dia harusnya sadar bahwa dunia ini pasti akan dia tinggalkan. Harusnya dia mempersiapkan apa yang perlu dia butuhkan untuk melanjutkan perjalanan yang panjang dalam kehidupan akhiratnya nanti di alam barzakh. Sebelum seorang mukmin masuk ya kepada surga ataupun neraka. Ya, sebelum seorang manusia dia masuk kepada surga ataupun neraka. Ada perjalanan akhirat yang panjang dari mulai fitnah dua malaikat ya sampai nanti pada jembatan Sirat yang dia lewati untuk menentukan apakah dia masuk surga ataupun neraka nanti sesuai dengan amalannya. Ya, dia harusnya sadar bagaimana seorang yang musafir, kita yang sedang safar di rest area kita cuma sementara, ayo kita pergi. Bekalnya udah cukup belum? Ya, kalau belum cukup, selesaikan dulu, tuntaskan dulu hajatnya. Orang cerdas seperti itu. Dia manfaatkan waktunya, ya dia manfaatkan kesempatan dia singgah untuk memenuhi semua kebutuhannya, untuk dia safar, untuk dia lanjutkan perjalanannya. Dia butuh bensin, beli bensin. Dia butuh istirahat, dia istirahat. Dia butuh makan, dia beli makan. Semua disiapkan hanya untuk melanjutkan perjalanan, bukan untuk diam di tempat itu. Dia tidur, bukan untuk diam di rest area. Bukan untuk menikmati rest area. Dia makan, bukan untuk di tempat istirahat itu. Bukan untuk dia nyaman di tempat istirahat. Tidak. Dia isi bensin untuk kendaraannya, bukan untuk dia diam di tempat. Enggak, untuk dia melanjutkan. Nah, itulah selayaknya seorang mukmin. Dia sadar dunia ini hanya sebentar. Gitu. Fahakadal mukmin. Beginilah seorang mukmin. Fi hadhihi dar huwa ibnu sabilin fiha. Ya, dia seperti seorang musafir di dunia ini. Gharibun fiha. Dan dia seperti seorang asing di dunia ini. Bayan bagi lahu an ya'udda li akhiratihi. Maka selayaknya bagi dia untuk mempersiapkan kesiapan untuk akhiratnya. Wa an la tasghulahu anil akhirah. Dan agar tidak menyibukkan darinya perkara yang bisa melalaikan dari akhirat. Wa an la yarkana ilaiha, dan agar dia tidak merasa nyaman kepada dunia hatta tamila bihi, sehingga dia condong lebih cinta kepada dunia. Wa hatta tud'ifa qalbahu an iradatil akhirah, dan sehingga hal itu bisa melemahkan hatinya dari keinginan untuk meraih akhirat. Bal yakunu fiha kal gharibil ladzi ya'udul huddah lil intiqal was safar. Bahkan selayaknya bagi dia untuk menjadikan dirinya, menganggap dirinya sebagai orang yang asing, yang hanya mempersiapkan bekal, mempersiapkan kebutuhannya untuk dia berpindah dan melanjutkan safarnya. Lalil baqo, tidak untuk menetap fiha, wasabat fiha, warukun ilaih, tidak untuk menetap, tidak untuk tinggal di sana, dan tidak untuk merasa nyaman di sana. Ya, wahakadal mukmin yang bagi lahu an yakuna hakada di dunia. Dan beginilah selainnya seorang mukmin untuk dia melakukan hal ini dalam perkara dunianya. Laisa rokinan ilaiha wala ragiban fiha wala mu'tabiran laha watanan. Tidak membuatnya nyaman, tidak dia cintai, dan juga tidak menganggapnya sebagai negeri tempat asalnya. Wa inna ma ya'uddu hada safar, akan tetapi dia menganggapnya seperti negeri hanya singgah dia dalam safarnya saja. Darur, negeri keasingan. Seperti halnya misalkan kami ya yang dahulu apa namanya belajar, mendapatkan kesempatan ya untuk bisa mukim di kerajaan Saudi Arabia di kota Madinah, dan kami pada saat itu memiliki identitas ya presidensial yang sifatnya sementara, itu dinamakan mukim, identitas mukim. Ada identitas mukim, ada identitas muatin. Nah, selainnya seorang mukmin, dia jadikan dirinya di dunia ini seperti orang yang hanya punya identitas mukim, dia hanya sementara. Jadi walaupun kita tinggal di sana, hati kita tetap condong kepada kampung, apa negara asal kita.
kita tetap rindu kepada Indonesia kita. Karena kita menganggap Indonesia ini sebagai tempat tinggal kita yang sebenarnya. Nah, ini urusan dunia, maka urusan yang hakiki seharusnya identitas kita yang kita punya sebagai warga negara Indonesia tinggal di dunia ini hanya sementara. Ini hanya sifatnya mungkin kita hanya singgah di sini, bahwasanya kampung asli kita adalah kampung akhirat. Semua orang pasti akan mendapatkan kampung akhiratnya. Dunia ini sifatnya sementara. Ya. Akhirat itu pasti dan juga abadi. Keberuntunglah kata Rasulul Ghuraba untuk orang-orang asing yang dia mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhiratnya sehingga dia merasa asing di dunia. Ya. Kemudian amila man yasta'inu bihadhil alat ala ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya bekerja di dunia ini sebatas apa yang bisa membantu dia ya untuk ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka dalam pertemuan sebelumnya para hadirin sekalian, kita sampaikan ketika kita bicara zuhud terhadap dunia, ya buang akan Baik, Puan pada jamaah kita tunggu sebentar ya. apa ikhwas sekalian di tempat Ana mati listrik, ada gangguan. Kita coba lanjutkan semampu Ana ya. Tapi mungkin karena gelap di sini jadi Ana izin untuk matikan kamera aja ya ikhwah ya. Karena cuma juga Ana nyalakan gak kelihatan. Mohon maaf atas gangguannya. Nah, coba lanjutkan ya. Fadol, Ustaz. Taib. Tadi sampai ya, maka kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita bicara cinta, apa meninggalkan cinta kepada dunia, zuhud kepada dunia, bukanlah artinya kita meninggalkan dunia begitu saja. Ya, kita melupakan kehidupan kita di dunia, bukan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan bagianmu daripada dunia. Kemudian juga Allah katakan dalam ayat yang lain, wala tabsutha kullal basti. Janganlah engkau mengulurkan tanganmu berlebihan. Artinya apa? Maksudnya janganlah engkau mensedekahkan, mengeluarkan hartamu berlebihan semuanya tanpa engkau tinggalkan sedikit pun sehingga engkau lupakan dirimu, engkau lupakan keluargamu yang perlu wajib engkau nafkahi. Bukan seperti itu. Ketika kita bicara zuhud kepada dunia adalah sudut pandang kita tidak mengistimewakan dunia. Kita tetap beramal untuk dunia. Ya, sekedar apa yang bisa membantu kita untuk ketaatan kepada Allah. Kita cari nafkah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kepala keluarga, menghidupi keluarga kita. Ya, kemudian seorang yang misalkan dia bertani, bercocok tanam di sawah, di ladangnya, dia bekerja di sana, bersusah payah, berlelah untuk dia meraih keamanan, kenyamanan di rumahnya. Dia bekerja ya siang hari, siang dan malam, berdagang, berbisnis di tempat perusahaannya, tempat pekerjaannya, pabriknya, untuk dia bisa mencapai atau meraih, mendapatkan keamanan dan juga kenyamanan, kenikmatan di rumahnya. Maka kita begitu di dunia, kita beramal, kita bersusah payah di dunia untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan nanti di rumah kita yang abadi, rumah kita yang hakiki yaitu akhirat. Tetap maka kekeliruan ketika ada seorang mukmin yang dia terlalu fokus dalam urusan ibadahnya sehingga dia misalkan melupakan nafkahnya kepada keluarganya. Ya, dia melupakan kesejahteraan terhadap hidupnya, terhadap dirinya. Karena ibadah juga membutuhkan fisik yang kuat.
Ya, maka bagaimana seorang yang ya, bisa dia fokus khusyuk dalam sholatnya kalau perutnya kelaparan? Bagaimana dia bisa fokus maksimal dalam puasanya kalau badannya lemah? Ya, dia nggak sahur misalkan, dia nggak punya apapun dari harta untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, dia nggak punya pakaian yang layak untuk dia gunakan untuk menutup auratnya. Maka bukan seperti itu. Maka keliru ketika orang melihat bahwa zuhud itu bukan berarti dia harus miskin. Zuhud itu bukan berarti orang itu nggak boleh kaya. Boleh, silahkan. Maka bagus orang yang punya banyak harta dan dia gunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah itu lebih baik, lebih mulia. Iya, jika dia bisa sabar dengan hartanya. Karena ujian seorang mukmin di dunia itu berkaitan dengan syukur dan juga sabar. Ketika dia punya harta, apakah dia bisa syukur? Ketika dia punya kemiskinan, dia dapat kemiskinan, apakah dia bisa sabar? Ya, seperti itu. Maka beruntunglah bagi dia yang mendapatkan kelebihan di dunia ini dan dia bisa mendapatkan rasa syukurnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak melihat hartanya itu sebagai sesuatu yang istimewa baginya di dunia. Dia hanya bahwasanya dunia ini sementara sehingga dia manfaatkan semua media-media itu untuk melanjutkan perjalanannya kepada kehidupan akhirat. Ya. Kemudian para hadirin sekalian yang semoga Allah muliakan, maka wasiat seperti ini sabda yang disabdakan oleh Rasul ya tentang tips bagi kita mengingat esensi kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Ini sejalan dengan apa yang kita lihat di dalam Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah sudah kembali nyala. Baik, para hadirin sekalian, maka ketika kita melihat wasiat Rasul kepada umatnya terkait sikap seorang mukmin yang seharusnya terhadap dunia ini senada dengan apa yang kita lihat dalam firman Allah di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 39. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keluarga Firaun yang beriman. Mereka mengatakan, "Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar." Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda terkait dengan dunia ini. Mali walid dunya. Apalah artinya dunia ini bagiku? Ma ana wad dunya. Apa urusanku dengan dunia? Innama masali wa masalud dunya kama sali raqibin dhalla tahta syajaratin. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini ialah seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon. Summa raha wa tarakaha. Dia istirahat sesaat di bawah pohon dan dia kemudian meninggalkan tempat tersebut. Ini seperti analogi yang tadi kita berikan. Dia hanya seperti orang yang singgah melewati pohon, dia istirahat, dia selesai, dia pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dia nggak akan kembali lagi. Ya, inilah hakikat dunia. Dan ini senada dengan apa yang ada dalam pembahasan kita kali ini. Kemudian para hadirin sekalian, yang berikutnya kita lanjutkan perkataan dari Syekh rahimahullah taala. Walihada kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu menambahkan ya perkataan dari beliau, tidak asbahta fala tantadirin masa. Apabila engkau masuk di pagi hari, maka janganlah tunggu sore hari. Wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Engkau masuk sore hari, maka janganlah tunggu pagi hari. Wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Maka pergunakanlah waktu sehatmu untuk sebelum waktu sakitmu dan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Saya mengatakan ada misal Ibnu Umar. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Ibnu Umar. Yastafiduhu minal hadis. Yang beliau ambil faedahnya dari hadis yang ini. Ya. An yu'iddal uddah. Di mana seorang mukmin harusnya mempersiapkan persiapan. Wa an yuqassiral ajal. La yutawwilal amal. Dan harusnya dia memperpendek angan-angannya. Jangan memperpanjang angan-angannya. Ya, seorang mukmin dia merasa di dunia ini seperti dia hidup selamanya. Dia punya rencana, dia bangun anggaran untuk dia bisa nyaman hidup di hari tuanya. Seakan-akan dia hidup selamanya.
Bukan berarti hal ini tercela, bukan, tidak. Yang tercela adalah ketika dia ingat dunianya tapi dia lupa akhiratnya. Maka seorang mukmin harusnya ketika dia ingat untuk mempersiapkan kehidupan tuanya, untuk masa tuanya saja dia persiapkan apa yang harus saya siapkan untuk masa tua nanti. Saya nggak bisa bekerja lagi. Ya, saya harus punya tabungan hari tua, saya harus punya ini dan itu, saya harus punya segala macamnya yang saya butuhkan di hari tua supaya saya tidak merepotkan anak-anak saya. Harusnya dia punya kesiapan yang lebih siap, yang lebih matang untuk akhiratnya. Jadi hal ini nggak tercela. Yang tercela ketika dia ingat terhadap dunianya, dia maksimalkan persiapan yang untuk dunianya, tapi dia lupa akhiratnya. Dia punya angan-angan yang panjang, tapi dia nggak punya angan-angan terhadap akhiratnya. Makanya harusnya seorang mukmin itu memperpendek angan-angannya. Dia nggak perlu punya banyak cita-cita. Ya, tujuannya hanya satu, menjadi hamba yang masuk surga. Itu dekat cita-cita paling besar seorang mukmin. Ya, di annahu idza tawwala al-amal dha'ufat mas'alatul i'dad, dha'ufat mas'alatul i'dad. Karena seorang mukmin apabila dia perpanjang angan-angannya, maka urusan dalam persiapan akhiratnya akan melemah. Karena fokusnya dia hanya dunia. Dia punya keinginan yang banyak sekali, yang panjang sekali, yang belum dicapai. Dia punya list yang perlu dia capai, ya achievement yang perlu dia raih untuk dia bisa mendapatkan kehidupan yang ideal dalam bayangannya dia, dalam angan-angannya dia, sehingga dia lalai daripada akhirat, melemah keinginan yang terhadap akhirat. Ya, walakin mata qassara amal a'dhamu al-i'dadu lil akhirah. Akan tetapi ketika seorang itu angan-angannya pendek, angan-angannya sederhana, ringkas saja, maka persiapannya kepada akhirat akan lebih matang dan lebih siap. Ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan tidak asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau ada di waktu pagi maka jangan tunggu sore hari. Maknanya adalah bahwasanya kita harus mempersiapkan untuk akhirat dan jangan menunda-nunda. Jangan menanti-nantikan. Ya, engkau ada di waktu pagi hari maka jangan tunggu sore hari. Ya, engkau ada di waktu yang sehat maka jangan tunggu engkau sakit. Engkau ada dalam kehidupan, maka jangan tunggu mati. Orang yang mati para hadirin sekalian, mereka mengatakan, mereka berangan-angan kepada Allah. Ya, mereka ingin meminta kepada Allah agar mereka kembali hidup ke dunia. Mereka bisa mendapatkan nikmat hidup di dunia. Namun apa yang mereka inginkan dari kehidupan dunia ini? Apakah dia ingin dikekalkan di dunia? Enggak. Apa kata mereka? Na'mal solihah. Kami ingin beramal solih. Ya, kami ingin manfaatkan hidup kami di dunia untuk beramal soleh. Karena sekarang kami baru tahu ternyata balasan dari amalan soleh itu luar biasa. Dan itu yang yang menyebabkan kelalaian kami terhadap amal soleh itu yang menyebabkan kami masuk kepada siksa di akhirat di neraka. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah menerangkan sifat orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman yang sejati, Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah hamba yang senantiasa bersegera ya dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Dan mereka lah orang yang lebih dulu memperoleh kebaikan itu, memperoleh balasan kebaikan yang mereka lakukan. Seperti itu para hadirin sekalian. Kemudian eh, dari hadis yang juga kita sampaikan sebelumnya, ya ada dua nikmat, nikmatan maghbun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana banyak orang itu lalai darinya. Yang pertama adalah as-sehat dan yang kedua adalah al-farah. Nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Ya, ini dua nikmat yang banyak lalai. Orang baru sadar bahwasanya sehat itu mahal ketika dia sakit. Ya, dia rindu, dia ingin ibadah. Dia sudah sulit untuk sholat. Dia ketika sehat belum bisa merasakan nikmatnya sholat dengan sempurna. Ketika dia mulai punya keterbatasan dengan usianya, mungkin dia mulai sulit untuk berpuasa. Dia kehilangan nikmat daripada beribadah puasa dengan maksimal, dengan kesehatannya, dengan usia mudanya. Dia sia-siakan kesehatannya. Ya, dia gunakan untuk berfoya-foya. Ketika sakit dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, amalannya sudah terbatas. Ya, kemudian waktu luang. Ya, waktu luang yang dia miliki dihabiskan untuk hal yang mungkin sifatnya mubah atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Maka kata Rasul, husni Islam yang itu malah yakni di antara kebaikan keislaman seorang adalah ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang dia lihat tidak bermanfaat bagi. Ya, maka persiapkanlah untuk kehidupan akhirat dengan sematang-matangnya, dengan sesiap-siapnya. Jangan tunggu nanti. Jangan nunggu tua. Ya, jangan merasa masuk usia 20-an.
masih banyak yang bisa saya lakukan, masih banyak yang perlu saya manfaatkan. Ya, masih banyak kita bisa menikmat-nikmat lah. Kita masih muda lah, masih enak-enak aja. Nanti aja lah kalau udah tua, baru fokus ibadah. Ada yang tahu ya kapan kita bisa mati. Kapan Allah memberikan ajal, Allah datangkan ajal kita. Ya, kita melihat, kita di sini. Al-waqi' bainan nas, al-waqi' syahid bihada. Fenomenanya, faktanya, itu sebagai saksi bagi kita semuanya. Kita melihat banyak ya, fakam min musbihin lam yumsi, betapa banyak orang yang dia masuk di pagi hari tapi dia nggak dapat waktu sore hari. Wa kam min mumsin la lam yusbih, dan betapa banyak orang yang dia masuk di waktu sore namun dia nggak dapat pagi. Kita masih bisa berbicara kepada teman kita, keluarga kita mungkin, atau orang di sekitar kita. Namun beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian kita dapat kabar bahwasanya beliau sudah wafat, dia sudah nggak ada. Kita nggak ada yang tahu, padahal baru tadi kita ngobrol, baru tadi kita ketemu, baru tadi kita sholat bareng, baru tadi kita berangkat bareng kerja, tapi sekarang sudah nggak ada, belum sempat mengucapkan sekalimat perpisahan. Maka jangan tunggu nanti, beramal, ya beramal sesegera mungkin, ya jangan tunggu sesuatu, jangan tunggu ajal itu datang, jangan tunggu hari tua, jangan tunggu nanti sakit menyesal di akhir. Ya, maka para hadirin sekalian, sebagai penutup, ya saya ingin menyampaikan beberapa sabda dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perkara ini, di mana di antara wasiat yang beliau sampaikan kepada kita adalah beliau bersabda, innama yakfi ahadukum minad dunya kazadi rakib. Sesungguhnya cukuplah bagi kalian di dunia ini seperti bekal orang yang dalam perjalanan. Kita hanya mencari bekal untuk kehidupan kita yang abadi, untuk perjalanan kita yang masih panjang. Kemudian juga Nabi katakan, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kuburan, karena ini sesuatu yang pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menjumpai kematian. Tidak ada pengecualian. Siapapun Anda, sekaya apapun Anda, ya sesehat apapun Anda, kematian itu pasti datang. Maka persiapkan, kata Rasul, untuk menjadi penghuni kubur yang pasti ini. Kemudian Rasul juga bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Maka perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu mengingat kematian. Kemudian dalam sebuah riwayat juga disebutkan dari sahabat Ibnu Umar juga radhiyallahu anhum, di mana beliau mengatakan, aku sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor, lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi dan ia bertanya, fa'ayul mu'minin aqyas, maka siapa orang mukmin yang paling cerdas? Ayyul mukminina afdal, siapa orang mukmin yang paling utama, yang paling mulia? Maka beliau mengatakan, ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang paling utama adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Kemudian beliau bertanya lagi, fa'ayul mu'minina aqyas, maka siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kata beliau adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang mukmin yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya untuk menuju kematian, untuk menuju kehidupan setelah kematian tadi. Ulaikal aqyas. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang cerdas, yang kita sadar akan panjangnya perjalanan kita menuju kampung kita, dan bahwasanya negeri abadi adalah negeri akhirat, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terpilih yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan dengan amal soleh sebanyak-banyaknya di dunia, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa hati kita, untuk menyampingkan hati kita terhadap cinta yang berlebihan terhadap dunia. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah syukur atas materi yang sudah disampaikan pada kajian malam hari ini. Kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Silakan pada jemaah bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Atau pada jemaah yang hendak mengajukan pertanyaan, kami persilakan.
Ini kepada Ibu Idar yang sudah arisan, kami silakan bisa bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pertanyaannya agak sedikit di luar tema, Ustadz. Ini mengenai waktu sholat. Di tempat saya sekarang ini, waktu sholat Isya itu mulai jam 23 lebih gitu, 23.20 kadang-kadang. Dan waktu subuh itu jam 3.50. Apakah boleh kita tidur dulu, kemudian sholat Isyanya mendekati mendekati subuh, misalnya jam 2.30, apakah itu boleh itu, Ustaz? Artinya kita tidur dulu sebelum sholat Isya karena telat betul gitu. Jadi ya bukan digabung, tapi salat Isyanya mungkin setengah jam atau 45 menit sebelum waktu subuh. Dan kemudian dilanjutkan dengan ba'da isya, kemudian tahajud, witir, dan kemudian qabliyah subuh dan subuh. Apakah itu boleh, Ustaz? Terima kasih. Ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu Ibu, maghrib kalau maghribnya jam berapa Ibu? Maghrib jam 21.47 Oh ya, kalau untuk hari ini. ya 21.40, isinya 20, sekitar pukul 23.15 ya. Ya, baik. Apakah boleh ketika ingin hendak tidur dulu, boleh bangun di malam harinya sekitar jam 2.30 untuk melaksanakan sholat isyaknya dan juga sambil dilanjut dengan ibadah sunnah yang lainnya? Ya, jawabannya maka kalau ditanya boleh atau tidak, boleh saja. Tapi dengan catatan bahwa pasti yakin bahwa bisa bangun di waktu tersebut. Ya, tidak ada kekhawatiran akan terlewat waktunya. Kalau ada kekhawatiran, kalau saya tidur jam sekian, pada maghrib tadi misalkan jam 10 misalkan dia tidur, ibu tidur misalkan, ada kekhawatiran saya akan bablas sampai masuk waktu subuh, maka tidak dianjurkan untuk tidur, ditahan dulu sementara. Ya, kalau dia bisa yakin, pasti akan bangun nantinya di waktu yang dia inginkan sebelum keluar waktu isyanya, maka silakan, yang nggak masalah. Gitu. Apalagi kondisi ibu sebagai perempuan tidak ada kewajiban sholat wajib berjamaah di masjid. Apalagi memang mungkin misalkan tinggal di negara yang mayoritas non muslim yang masjid sulit ditemukan, yang memang laki-laki pun memang sholatnya biasanya hanya di rumahnya saja, sulit mendapatkan masjid untuk dia sholat berjamaah gitu. Ini diperbolehkan. Namun bagi dia yang memang ada kewajiban untuk sholat berjamaah di awal waktu, ya karena memang di tempatnya di tempatnya disepakati bahwasanya sholat itu di awal waktu semuanya menjelang selesai azan hanya beberapa menit iqomah, maka dia punya kewajiban untuk memenuhi panggilan tadi bagi laki-laki. Karena ibu perempuan tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah, diperbolehkan. Namun memang lebih afdolnya, kalau ditanya lebih afdol mana, maka lebih afdol sholat itu di awal waktu. Namun terkecuali isya, ya terkecuali isya. Kalau isya dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa dia memang afdolnya diakhirkan. Rasul pernah beliau sholat isya di akhir waktu dengan kondisi waktu kota Madinah itu hampir mirip dengan Indonesia. Musim panasnya di kota Madinah itu kurang lebih isya itu mungkin jam 8. Jam 8 itu masih masih normal ya. Mirip-mirip dengan kita di Indonesia. Nah, beliau pernah sholat isya itu di akhir waktunya, hampir keluar waktunya dekat-dekat tengah malam. Kemudian beliau katakan kepada para sahabatnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisolati kama qala sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, jika seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka sholat seperti waktuku sekarang ini. Maksudnya adalah sholat isya di akhir waktu ini. Kalau memang ada kesepakatan dari para jamaah, ya bagi yang laki-laki, ya tadi sepakati jamaah isyanya itu diakhirkan, maka itu lebih afdol. Tapi kalau kesepakatan kaum muslimin sholat isya jamaahnya itu di awal waktu, maka punya dia kewajiban untuk memenuhi yang jamaah. Karena mengakhirkan waktu isya sifatnya sunnah, sedangkan memenuhi jamaah sifatnya wajib. Gitu. Kondisi ibu yang nggak punya kewajiban berjamaah diperbolehkan, tapi dengan catatan tadi bisa meyakinkan, menghilangkan kekhawatiran untuk tidak terlewat. Saya dalam kondisi yang prima, saya dalam kondisi yang ketika saya tidur, pasang alarm, saya pasti bangun, sehingga nggak terlewat waktunya seperti itu. Atau kalau mau lebih aman lagi, tunggu waktunya misalkan sampai jam 23.15, masuk waktunya langsung sholat dan langsung bisa tidur. Itu lebih aman kalau memang khawatir tertinggal sholatnya. Allahu Akbar.
Terima kasih, jazakallah khairan Ustaz. Baik. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ida. Kami silakan kepada yang sudah resen, Ibu Pujiastuti. Bisa bertanya pada Ustaz. Silakan Ibu Pujiastuti. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Bu Puji, silakan Ibu. Penanya berikutnya dulu. Kok mati sendiri ya? Maaf Ustadz. Oh ya, tayo. Silakan Ibu. Apaan? Ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, ini besok kan ada acara kajian Umahat ya. Tapi ini barengan waktunya sama untuk persiapan masak-masak kajian untuk apa ya? Bukan Ustadz Sunnah sih ya Ustadz. Tapi yang membantu itu tetangga saya sendiri. Eh, Waktunya kan barengan. Jadi yang saya pilih apa ya Ustadz? Apakah membantu tetangga atau ikut kajian sunnah itu ya Ustadz? Terima kasih atas waktunya Ustadz. Jazakallah khair. Baik. Wa jazakumullah khair. Mana yang lebih diprioritaskan, ikut hadir dalam majelis ilmu di kajian ustadz tertentu atau membantu tetangga? Apa jawabannya? Kalau dari apa yang saya pahami dari kaidah yang berlaku, maka dahulukan membantu tetangga. Apalagi sifatnya acara yang ini nggak berulang. Sedangkan menuntut ilmu, waktunya luas, waktunya lapang. Ya, ada ustadz yang bisa mengisi kajian di waktu itu bertepatan dengan acara yang ada di tetangga kita. Sementara kajian ini sifatnya berulang, nanti bisa lagi di lain waktu dan ustadz itu bisa dengan ustadz lain. Dia cari lagi waktu yang luang yang dia miliki atau bisa hadir di majelis yang lain. Ini sih intinya untuk masalah menuntut ilmu, menghadiri majelis kajian ilmu ini sifatnya fleksibel, bisa dilakukan kapanpun ya dan juga dimanapun. Contoh kita juga dengan media Zoom ini ya kita bisa hadir dalam majelis di tempat kita masing-masing. Dia fleksibel, waktunya luas dan juga lapang. Adapun membantu tetangga, apalagi dalam acara tertentu yang sifatnya ini nggak berulang, maka ini juga kewajiban dia sebagai seorang muslim. Ada kewajiban yang sama-sama berlaku, kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Ya, berbuat baik kepada tetangga merupakan bentuk kewajiban dia. Di antaranya hadis sabda Rasul, di mana Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Dan Jibril pun senantiasa datang kepada Rasul, mewasiatkan kepada tetangganya, mewasiatkan kepada Rasul akan tetangganya berbuat baik kepada tetangganya. Sampai-sampai Rasul menganggap bahwasannya tetangga akan mewarisinya, nanti akan mendapatkan warisan dari beliau. Saking seringnya Jibril datang kepada Rasul berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka bentuk berbuat baik al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga itu bentuknya juga luas banyak. Namun ini sifatnya sesuatu yang nggak berulang. Maka dia akan kecewa ketika kita nggak ada bisa membantu. Dan ini bentuk adab juga kepada tetangga. Iya. Jadi dahulukan bantu kepada tetangga yang memang butuh bantuan kita. Ya, kewajiban berbuat baik kepada tetangga lebih didahulukan daripada kewajiban menuntut ilmu. Ya, kecuali dia menghalanginya setiap hari sehingga dia memang lalai semuanya nggak ada waktu untuk menuntut ilmu. Enggak, ini kan hanya acara tertentu sekali aja mungkin misalkan untuk urusan yang dia punya, hajat yang dia punya, silakan dibantu. Menuntut ilmu masih banyak waktunya. Kita juga selesai bantu, kita bisa buka YouTube, kita bisa lihat siaran ulangnya, misalkan itu kajiannya direkam secara live, ada siaran ulangnya di-upload di YouTube seperti kajian kita sekarang. Bagi yang ketinggalan bisa melihat siaran ulangnya, videonya ada. Ya sekarang zaman sudah canggih modern, kita kadang nggak harus duduk untuk bisa menyimak langsung. Kalau memang ada butuh
kita bisa melihat siaran ulangnya seperti itu. Sementara membantu tetangga kita tinggalkan, kita nggak bisa bisa mendapat hal itu, kita akan kelewat. Dan lagi nanti mudorotnya ada. Kita meninggalkan majelis ilmu sekali, ya insya Allah mudorotnya nggak ada. Tapi kita meninggalkan membantu tetangga yang ada dalam hajat sekali, mudorotnya banyak, mudorotnya besar. Kita bisa mendapatkan perlakuan yang kurang baik nantinya ke depannya, atau mungkin malah memunculkan permusuhan, memunculkan sifat dengki pada orang, sehingga orang itu nanti malah membicarakan kita buruk. Kita menjadi wasilah media untuk orang itu menggibahi kita, misalkan orang itu bisa menjadi punya hati yang kurang baik pada kita nantinya, perlakuan yang kurang baik itu dari masyarakat sekitar. Ada sanksi sosial yang berlaku nantinya, dikhawatirkan seperti itu. Maka dalam rangka mencegah, ya cegah keburukan itu terjadi, dan memang ini kewajiban, jadi silakan didahulukan membantu tetangganya. Allah alam bisawab. Baik, Anda syukur atas jawabannya. Kami persilakan kepada Bapak Le yang sudah resign, sudah bertanya pada saya. Ya, itu kalau moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak, silakan Pak. Oh, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Barakallahu Ustaz dan juga jaminan semua. Ya, Ustaz terkait ya tuntutan atas zuhudnya kita terhadap dunia dan Ustaz ya, dan juga kita mengambil apa-apa saja yang hanya kita butuhkan di dunia. Nah, cuma di sisi lain Ustaz. Apa Pak bisa diulangi, maaf? Agak bergema, bisa lebih dijelaskan sedikit. Ya. Diperjelas. Ya, terkait tuntutan kita untuk zuhud lah terhadap dunia ini Ustaz, dan cukuplah kita mengambil hal-hal yang kita butuhkan saja di dunia ini gitu ya Ustaz. Seperti yang Antum sampaikan tadi Ustaz. Nah, cuma kita juga ya dalam mencari maisha nih Ustaz, kita berprofesi sebagai seorang karyawan yang sekarang ini Ustaz, di dunia kerja itu tuntutan untuk menjadi seorang pekerja itu semakin tinggi Ustaz ya, dimana kita harus bisa mengembangkan diri di tengah-tengah kita mempunyai deadline dan target-target baik individu maupun sebagai tim gitu Ustaz. Nah, sehingga kadang Anda merasa otomatis waktu itu akan ya tersita untuk ya mengembangkan diri tadi dan juga untuk memenuhi target dan apa namanya deadline kita gitu di pekerjaan gitu Ustaz. Sehingga kita hampir bisa dibuat gimana bilangnya satu lalai gitu akan menuntut ilmu agama, akan beribadah gitu Ustaz. Nah, mungkin ya itu mungkin mohon nasihatnya atas kondisi-kondisi yang mungkin dihadapi di banyak bapak-bapak ya Ustaz ya khususnya. Jazakallah Ya, khair. Jazakallah. Baik, saya coba jawab. Berkaitan dengan pekerjaan yang banyak tuntutan, dituntut untuk profesional, dituntut untuk segala halnya, mengejar target dan seterusnya, maka yang lebih paham dengan kondisi seorang itu adalah dia sendiri. Almaru faqihun binafsihi. Seorang itu dia yang lebih paham terhadap dirinya sendiri. Silakan Bapak bisa menilai kalau Bapak memang merasa dengan pekerjaan yang sekarang membuat waktu yang ada itu sangat sedikit sekali untuk hal yang lainnya, menguras energi, tenaga, sehingga lalai terhadap urusan akhirat. Ya, pulang ke rumah bawaannya pengennya istirahat, mau ibadah capek karena memang kerjanya sangat keras, boro-boro ingin menuntut ilmu karena dikejar target harian, hari libur pun harus digunakan untuk apa namanya mengejar target tersebut. Kalau Bapak merasa memang ini menyibukkan daripada kehidupan akhirat, amalan akhirat, maka ada alternatif yang lain. Kalau bisa dicari, silakan dicari. Tapi sambil menjalani yang ada, bukan berarti langsung meninggalkan. Sambil menjalani dan dengan ikhtiar. Setidaknya Pak, kita ada ikhtiar, kita ada usaha untuk mencari alternatif. Saya sadar ini melalaikan saya dari akhirat. Saya sambil menjalani, karena ini saya juga punya kewajiban untuk menafkahi keluarga. Jadi saya nggak bisa tinggalkan ini. Kalau saya tinggalkan keluarga saya mau apa, mau bagaimana, mau kemana begitu. Sehingga Bapak silakan tetap menjalankan, dibarengi dengan ikhtiar,
untuk mencari alternatif pekerjaan yang lebih memudahkan untuk urusan ibadahnya gitu. Kalau memang bisa seperti itu, setidaknya nanti kita punya hujah alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah ada ikhtiar namun belum mendapatkan keluasan atau kelapangan dalam urusan tersebut. Atau kalau memang ingin langsung meninggalkan juga, ingin mengambil apa namanya, berpegang dengan hadis dari Rasul di mana beliau pernah bersabda, man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minha au minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Tapi tadi dengan catatan harus bisa punya kalkulasi matang. Ya, jangan sampai melupakan dunia. Karena dalam urusan dunia memang kita tidak tercela ketika orang itu memang mencari dunia. Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan bagianmu daripada dunia ini. Namun jangan sampai dunia itu menyibukkan akhirat kita. Itu yang jadi masalah. Ketika seorang mengejar dunia, namun dia lupa akhirat, itu yang tercela. Kalau orang dia kejar dunia, dia menginginkan dunia untuk membantu dia ya, kepada ketaatan kepada Allah, kepada amal solih, dia mencari kekayaan untuk bisa bersedekah, membantu keluarganya yang lain, ya, membantu keluarganya yang kesulitan. Ini terpuji, yang ini terpuji, nggak melalaikan daripada kehidupan. Jadi Bapak nilai sendiri, kalau Bapak merasa memang sulit sekali ibadah dengan pekerjaan yang sekarang, cari alternatif ikhtiar, ya minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terbanyak doa, ya bertawasul kepada Allah dengan amal soleh, bertawasul kepada Allah dengan asmaul husna, menyebut nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kemudian bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah minta doa kepada orang soleh yang masih hidup, minta bantu doa untuk bisa mendapatkan jalan keluar alternatif, saya mendapatkan kehidupan yang layak, bisa menghidupi keluarga saya dengan layak, membantu orang-orang sekitar, menjadikan manfaat kepada orang sekitar, dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rutin beribadah tanpa mengganggu urusan masing-masing gitu Pak. Allah al-Bisawab. Semoga menjawab. Menjawab sekali Ustaz, Insya Allah. Memang majelis-majelis seperti yang seperti ini yang dibutuhkan supaya Baik. kita bisa lebih lebih tetap berikhtiar lah. Jazakallah. Jazakallah. Baik, alhamdulillah syukur atas jawabannya. Kami izin bacakan pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Assalamualaikum, mohon bertanya, Ustaz. Ada seorang ibu yang mengambil sepertiga dari kurban anak-anak. Anak-anaknya ada 6, dan ibu itu mengambil sepertiga dari kurban-kurban itu. Apakah boleh, Ustaz? Saya kurang paham sama pertanyaannya. Sebentar. Oh, saya Ya, coba diulang. ada. Jadi ada seorang ibu yang mengambil sepertiga dari kurban anak-anaknya. Anaknya ada 6, dan ibu itu mengambil sepertiga dari kurban-kurban itu. Apakah boleh? Di anaknya ini sohibul kurban, anaknya ini yang berkurban itu, sehingga dia mengambil jatah dari anaknya yang sohibul kurban itu dengan jatah sepertiga, maka dia perbolehkan. Sebetulnya boleh saja ya, karena memang sebenarnya kurban itu di zaman dahulu, di zaman Rasul pun mereka berkurban sifatnya tidak kolektif yang dikumpulkan di Masjid Nabi, kemudian disembelih oleh pengurus Masjid Nabawi, kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar, enggak ya. Dan memang kurban itu layaknya dibagi menjadi tiga, ya sepertiga sepertiga dikonsumsi sendiri, dan sepertiga yang lainnya pun bisa didistribusikan kepada orang yang membutuhkan, ataupun nanti sepertiganya dipakai untuk memberikan hadiah kepada orang-orang di sekitarnya atau orang-orang terdekatnya. Persilakan, boleh kan. Tapi melihat lagi ketentuan yang ada. Kalau misalkan kita melihat ke budaya atau kebiasaan masyarakat sekarang yang kurban itu dititipkan ke masjid, dititipkan kepada pengurus. Apakah ketentuan dari pengurus itu diperbolehkan mengambil sepertiga atau tidak? Kalau dari awal kesepakatan ketika dia menitipkan hewan kurban, ya misalkan anggaplah satu kambing, gitu. Ketika dia menitipkan hewan kurban satu kambing dan sudah pada adatnya secara umum bahwa sohibul kurban itu jatahnya misalkan satu kaki, satu bagian kaki sampai pahanya, tidak sepertiga. Kalau satu kaki kan berarti nggak sepertiga. Berarti itu menjadi patokan landasan hukumnya. Karena ala ada muhakkamah, kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum.
Dan al-muslim ala syurutihim, al-mu'min ala syurutihim. Seorang mukmin itu berdasarkan syarat-syarat yang dia berlakukan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah tunaikanlah janji-janji akad-akad kalian. Di awal sudah akad berkorban, dapatnya satu bagian paha, kaki, ataupun nggak tertulis, nggak terucap, memang sudah adatnya secara umum sudah bertahun-tahun berjalan bahwasanya setiap sahibul korban dapatnya satu paha. Ya, ya jatahnya dia hanya sebatas itu, berarti yang lainnya dia nggak boleh ambil tanpa ada kesepakatan lebih lanjut. Kalau dia ambil secara paksa tanpa ada izin dari DKM, dari pengurus, ya sepertiga bagiannya terlalu banyak, maka dikhawatirkan ini termasuk bentuk kezaliman. Ya, jadi ini sifatnya relatif dulu. Kalau kambingnya dititipkan ke masjid, maka tadi ya kaidahnya ya kita melihat kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Kalau umumnya memang sohibul kurban dari awal menitipkan, dia sadar bahwa dia mendapat satu bagian paha misalkan, ya itu bagiannya nggak boleh sepertiga gitu. Karena akan ada bagian-bagian yang lain yang harus ditunaikan. Nanti ada pembagian kepada masyarakat, nanti ada bagian kepada yang lainnya. Seterusnya kita sepakati semua. Tapi kalau misalkan dia sembelih sendiri, ya di rumah, dia urus sendiri, dia ambil sepertiganya, dua pertiganya dia bagikan, itu boleh, silakan saja. Karena memang sunnahnya adalah memakan sebagian daripada daging hewan yang kita sembelih. Gitu. Untuk kita nikmati, untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini merupakan harta titipan. Ya, harta titipan yang kita ingin, yang Allah itu ingin bahwa kecintaan kepada harta itu kita hilangkan, kita berikan sebagian itu untuk hewan sembelihan dan kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya adalah ketakwaan. Karena Allah katakan la yanallahu qaumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah Allah mendapatkan dagingnya, tidaklah Allah mendapatkan darahnya dari hewan kurban itu, melainkan yang Allah inginkan adalah ketakwaan dari kalian. Begitu. Ya Allah alam bisawab. Semoga menjawab. Baik, sekian Ustaz atas jawabannya. Apakah masih ada yang hendak bertanya pada jamaah? Ya, silakan. Ini ada pertanyaan lagi dari yang sama. Kalau anaknya 6 berarti dapat 6 paha. Kambing pahanya cuma 4 Bu. Nggak bisa 6. Mau pakai paha yang mana? Ya, atas nama ya kepemilikan sohibul kurban daripada satu ekor kambing misalkan. Itu hanya untuk satu orang sebenarnya. Atas nama itu yang afdol, yang paling sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat adalah dengan satu nama. Rasul nggak pernah berkorban dengan nama ini atas nama Muhammad dan istrinya beliau yang lainnya semuanya. 11 dikasih nama semuanya. Anak-anak beliau yang laki-laki dikasih nama semua. Yang perempuan dikasih nama semua. Nabi Muhammad bersama keluarga. Enggak. Ya. Ataupun keluarga Abu Bakar bersama anak-anak dan istri-istrinya. Enggak pernah. Mereka berkorban atas nama mereka sendiri. Namun niatnya yang jadi perhatian. Ini dariku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Itu yang dikatakan oleh Rasul. Jadi beliau mendapatkan pahala dari kurban beliau, keluarga beliau dapat pahalanya, dan bahkan kita umatnya ya juga mendapatkan pahala dari kurbannya beliau. Karena itu yang diinginkan dari beliau, niatnya. Ini dariku, untuk untukku, untuk keluargaku, dan juga untuk umatnya. Kalau misalkan atas nama anak-anak bapak atau ibu fulan, bapak fulan atau ibu fulan, anaknya ada 6, berarti jatahnya satu satu nama satu paha, nggak bisa paha kambingnya cuma 4 Bu, gimana mau ambil 6 paha gitu ya, nggak mungkin. Harusnya tetap satu nama dihitung, walaupun di atas namakan 6 orang misalkan satu kambing ya, satu bagian ya, tetap dihitungnya satu sohibul kurban. Jatah satu sohibul kurban itu berapa ya, nggak dihitung dengan 6 nama itu ya. Atau atau sapi misalnya 7 bagian, di antara satu bagiannya ini ada yang atas nama keluarga besar bapak fulan, berarti apakah bagian itu dibagi rata kepada semua keluarganya? Juga tetap dia satu, berarti untuk satu keluarga bapak fulan. Kalau tadi berarti bagian kambing misalkan untuk anak-anak 6 orang nih, ibu fulana tadi, berarti ini bagian untuk ibu, untuk anak-anak ibu fulana dibagi 6, bukan berarti ambil bagian satu 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 satu, enggak begitu. Sama urusan dalam warisan, misalkan kita kaitkan dengan warisan. Warisan untuk istri itu kalau dia punya anak 1/8, kalau nggak punya anak dia 1/4. Ketika suaminya meninggal,
Dia dapat seperempat bagian kalau nggak punya anak, dia dapat seperdelapan bagian kalau punya anak. Nah, kalau misalkan masalahnya, kalau misalkan suaminya punya istri lebih dari satu, ya, terus dia nggak punya anak, istrinya ada tiga. Apakah berarti istri pertama seperempat, istri kedua seperempat, istri ketiga seperempat? Enggak, dibagi rata. Istri pertama, kedua, dan ketiga dapat seperempat. Jadi seperempat itu dibagi tiga, gitu. Atau istrinya empat, berarti seperempat itu dibagi empat. Bukan ketika dia apa namanya ada ta'adud di situ, ya ada jumlah yang berlipat di situ, akhirnya satu-satu mendapatkan bagian. Enggak, porsi istri, intinya istri berarti kalau satu dua tiga empat dapatnya segini, dibagi sekian. Kalau satu ya satu, kalau dua ya bagi dua, kalau ya bagi tiga, dari seperempat itu, bukan masing-masing seperempat. Sama dengan paha tadi, misalkan disepakati satu hewan kurban untuk satu sohibul kurban, satu paha atas nama enam, berarti satu paha itu dibagi enam, bukan masing-masing ngambil satu paha, apalagi pahanya cuma cuma empat, kaki kambing cuma empat, gitu ya. Allah alam bisawab. Cukup mungkin ya Afwan ya, Baik, syukur atas khawatir jawabannya. mati lagi. Baik, Ya, mohon maaf, kita cukupkan guys. ya, mohon maaf bagi yang belum terjawab ya. Baik, sekian ujian sebelumnya pada Ustaz Rizky atas materi yang saya sampaikan serta jawaban dari pertanyaan dari jamaah. Kami juga ucapkan jasa sebelumnya pada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Baik, sebelum kajian itu kami informasikan kepada jemaah bahwasanya insya Allah besok kita akan ada agenda kajian eh, yang akan membahas kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kita melanjutkan pembahasan hadis ke-19 tentang jagalah aturan Allah, Allah akan menjagamu. Oleh karena itu kami mengajak kepada jemaah untuk dapat hadir di kajian esok hari dan ikut men-share informasi kajian tersebut seluas-luasnya. Baik, demikian. Jika ada kurang yang mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khair, barakallahu fikum.